Hari ini ada serangan yang disampaikan oleh mantan narapidana. Siapa yang mau dikontak atau didatangi? Pak SBY misalnya? Boleh kalau beliau berkenan. Kan saya bukan siapa-siapa. Terus terang, banyak yang tidak berani bertemu saya. Menerima telepon saya pun menghindar. Saya mohon kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, jujur. Beliau tahu perkara ini. Menurut beliau jujur cerita. Soal Hambalang ya. Jangan. Hambalang udah jelas nggak ada apa-apanya. Aku udah capek bersembunyi di balik semua drama itu. Kamu bisa dibilang atau kamu merasa dikorbankan? Aku ngerasa sangat dikorbankan. Sebenarnya sudah lama saya memperkirakan hal ini akan terjadi. Saya minta Pak SBY jujur, terbukalah kepada publik, terbukalah pada kita semua. Saya sudah ngalamin penjara 8 tahun. Kenapa dia tidak berbicara bahwa ada orang-orang yang menikmati uang dari Hambalang ini tidak tersentuh hukum dan bernaung di dalam kelompok mereka? Masa sih sebagai manusia biasa, Angie nggak punya catatan nama-nama nih orang yang menjerumuskan saya ini, dan suatu saat nanti dalam waktu yang tepat saya akan bicara atau membalas. Saya punya, tapi bukan untuk membalas ataupun bukan untuk berbicara. Tetapi ada yang tidak tersentuh hukum, yang juga menikmati hasil dari sini. Ada yang tidak tersentuh hukum sampai hari ini. And basically it rise karena a certain experiment. Artinya Mbak, nggak ada orang yang bisa korupsi sendiri. Logically thinking nggak akan masuk akal. Kami juga bersyukur berkat kecepatan dalam bertindak dan mengambil keputusan serta kekompakan seluruh kader. Alhamdulillah kami berhasil korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK turut menyoroti ex-politikus Partai Demokrat Angelina Sondag usai pernyataannya viral di media sosial tentang kasus mega korupsi Hambalang. Buntut dari pengakuan Angelina dalam acara di Kompas TV, kini kabarnya akun Angelina Sondag diblokir. Hal ini seperti ditulis oleh salah seorang warganet di akun Twitternya. Akun Angelina Sondag diblokir, ada apa ya? Apa mungkin karena terkait dengan wawancara Kompas TV beberapa hari yang lalu? Mungkin takut melebar ke Twitter kali? Tulis akun @rd_wr1212. Menanggapi hal ini, KPK minta pada Angelina Sondag agar melapor terkait kasus pelanggaran pidana rasuah di Hambalang itu. Pihaknya mengaku hendak menindaklanjuti laporan yang nantinya dibuat Angelina. KPK mengajak pihak-pihak yang mengetahui dan memiliki bukti awal dugaan tindakan pidana korupsi untuk dapat melaporkan aduannya kepada KPK. Kata PLT juru bicara KPK Ali Fikri pada Selasa 5 April 2022. KPK juga mengajak publik untuk mengetahui dugaan praktek korupsi untuk melaporkan pada pihaknya melalui email pengaduan@kpk.go.id. Di saat yang bersamaan, KPK berharap para mantan narapidana korupsi dapat menyampaikan pesan-pesan serta ajakan kepada masyarakat agar jangan sampai melakukan atau terlibat tindak pidana korupsi. Karena hukuman pidana korupsi secara nyata memberikan efek jerah tidak hanya bagi diri pelaku, tapi juga berdampak kepada keluarga, kerabat, dan lingkungan sekitar, katanya. Sebelumnya dalam sebuah wawancara, Angelina mengungkapkan alasan tidak membongkar dalang kasus korupsi Hambalang. Padahal kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang itulah yang telah membuat mantan istri Adjie Said tersebut kebalik jeruji besi. Angelina mengaku tidak berani mengungkapkan dalang korupsi Hambalang itu demi keselamatan anaknya, Kenu Said. Dia mengungkapkan ingin melihat Kenu tumbuh besar, normal, dan tanpa ketakutan apapun. Namun permintaan KPK terhadap Angelina ini menuai banyak komentar di media sosial. Sebab belakangan KPK dinilai mengalami penurunan dalam menangani kasus korupsi. Salah satunya datang dari pegiat media sosial Denny Siregar. Negara harusnya melindungi Angelina Sondag sebagai saksi yang wajib dilindungi untuk membongkar rahasia mega korupsi yang belum semuanya terungkap selama ini. Tulis akun @DennySiregar7.
Begitu pula yang dirasakan Ade Armando. Dia mengakui Angie cocok menjadi sosok yang bisa menjadi motor penggerak anti korupsi. Ade membuka mengenalkan Angie sebagai sosok bukan perempuan biasa. Dia menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengah di Australia. Angie berprestasi dalam ajang kecantikan hingga menghantarkan dinobatkan sebagai Putri Indonesia 2001. Tidak cukup itu saja, karir Angie pun cemerlang dengan karir yang melesat. Istri Adjie Mas Said ini berhasil menjadi anggota DPR selama 2 periode dalam amanat sebagai anggota Badan Anggaran atau Banggar DPR RI. Upaya Angie untuk mengungkapkan jika dia melakukan korupsi tidak sendiri, pun diperjuangkan hingga ke tingkat pengajuan kembali atau PK, yang akhirnya memutuskan hukuman 10 tahun penjara dengan denda yang dikurangi. Tidak hanya Angie, tapi melibatkan orang-orang penting lainnya, ujar Ade Armando menceritakan sosok Angie. Duduk di Banggar DPR yang punya kekuatan atau powerful, posisi yang basah, tegas Ade. Lalu yang menjadi perhatian publik ialah mempertanyakan sosok Angie hanya menjadi korban. Apakah Angie hanya pion atau ada aktor utama seperti yang diungkapkan ayah Angie? Ada orang yang mempromosikan lalu menjerumuskan Angie, beber Ade. Namun Angie punya jawaban bijak mengenai alasan tidak membongkar dalang dari mega korupsi tersebut. Katanya dia takut. Yang ada di kepala keselamatan anaknya, Kiano. Dia tinggal sendirian, bertahan hidup dan tidak berusaha menyalahkan orang lain, ungkap Ade. Ade pun mengungkapkan jika sulit untuk tidak berempati pada Angelina Sondag atas penuturan penuh kejujuran tersebut. Apalagi Angie pun sempat mengungkapkan rasa miris melihat hukuman koruptor makin lama makin rendah. Hingga ia pun mengakui belum terwujudnya lingkungan negara yang bersih dari korupsi. Sulit untuk tidak berempati. Saya punya harapan lain. Saya berharap Angie berbicara mengenai peran melawan korupsi, kata Ade. Mungkin Angelina Sondag tidak berbicara soal kasusnya, namun pengalaman akan mengetahui bagaimana prosedur operandi kasus korupsi terjadi. Dia pelaku langsung, ujarnya. Bagaimana bicara korupsi di Indonesia harus dihabisi? Saya harap perjuangan Angie tidak sia-sia. Dia masih menjadi motor penggerak anti korupsi, ungkap dosen Universitas Indonesia ini. Dalam persidangan ini, Angie juga menyebutkan perintah mengurus anggaran Kemendiknas atas sepengetahuan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Pangeran. Sebutan lain untuk Sekjen Partai Demokrat Edi Baskoro Yudhoyono. Itu Ibas Edi Baskoro maksudnya. Dari jatah 20% sendiri ada jatah untuk fraksi Demokrat dari penambahan APBN tadi yang sudah dialokasikan dari Kemendiknas itu ada kan? Jatah untuk fraksi Demokrat. Jadi menurut masyarakat dan tidak diatur sesuai dengan pembahasan, ya mungkin pembahasan mereka yang di tingkat tinggi lah ya, kami hanya melaksanakan. Tingkat tinggi maksudnya tingkat apa? Ya bukan melaksanakan karena saya di bawah. Anas mengaku mengetahui keterlibatan Ibas dalam proyek SEA Games dan Hambalang. Ibas sempat berupaya menepis tuduhan ini. Saya yakinkan semua itu adalah fitnah, bahwa tidak benar, bahwa apa yang selama ini tuduhkan kepada saya terkait dengan Hambalang, karena sesungguhnya saya tidak mengerti dan saya tidak tahu apa itu Hambalang dan bagaimana peristiwa kasusnya. Rasanya kan itu udah usang juga. Bukankah ini demi kebenaran? Kebenaran di dunia ini, apakah ada kebenaran? Apakah ada keadilan? It's my question to myself gitu. Karena I was looking for it years by years, counting days. Hopefully it will come. Dan until today, aku hopeless untuk mencari keadilan dan kebenaran. So I just wanna make myself easy to be a mom.